Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Hasanah NIM C241900031 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Institut Pertanian Bogor. Nah teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas terkait bioinformatika. Nah teman-teman mungkin kepo kan, penasaran bioinformatika itu apa sih? Gimana ya kayak gitu kan? Nah bioinformatika itu merupakan gabungan dari ilmu biologi dan informatika yang memiliki manfaat atau tujuan untuk menyimpan data, pencarian informasi, manipulasi data, serta distribusi informasi yang direlasikan dengan makromolekul biologi seperti DNA dan RNA. Nah, tentunya dalam penerapannya kita membutuhkan aplikasi. Nah, aplikasi yang akan digunakan adalah aplikasi MegaX atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Nah, untuk cara penggunaan aplikasinya kita bisa simak video berikut ini. Nah, untuk hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke laman pencarian dan kemudian kita ketik sumbernya, yaitu www.ncbi. Nah, seperti pada yang saya tunjukkan ini. Kemudian kita pilih search atau kita tekan tombol search. Kemudian pilih yang pertama. Nah, National Center kita klik. Nunggu beberapa saat. Nah, kemudian setelah tertampilan laman ini, kita ubah all database menjadi nucleotide. Kemudian kita cari spesies yang akan kita gunakan, di mana spesies yang pertama adalah Clarias batrachus, dan kita beri imbuhan COI, di mana karena kita di sini menggunakan marka gen COI yang berasal dari mitokondria. Kemudian kita klik search. Setelah itu kita pilih yang untuk pilihan pertama atau posisi teratas, kita klik. Nah, ketika sudah muncul, ini berarti Clarias batrachus itu memiliki gene bank seperti itu, dan juga memiliki urutan atau susunan basa nukleotida. Nah, untuk memudahkannya, kita bisa menggunakan notepad. Sebelumnya kita harus tulis terlebih dahulu, yaitu spesies yang pertama adalah Clarias batrachus, dan kemudian kita copy paste gene banknya itu ke notepad. Dan untuk di bawahnya kita juga perlu copy paste urutan basa nukleotida yang dimiliki oleh ikan lele. Paste di notepadnya. Nah, di sini kita membutuhkan 4 spesies, di mana terdiri dari 2 spesies yang memiliki genus yang sama, 1 spesies genus berbeda, dan keempat spesies keempatnya ini memiliki famili yang berbeda. Nah, untuk 3-nya itu memiliki famili sama. Kemudian kita ke aplikasi MegaX. Nah, untuk itu mungkin memudahkannya, kita bisa copy paste basa nukleotida dari spesies pertama. Ini pun bisa dilakukan nanti juga tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian kita pilih file dan edit text file. Kemudian kita copy paste tadi untaian DNA tadi, laman ini. Kemudian kita box, kita pilih utilities, format sequence itu kita pilih yang pilihan kedua. Kita utilities lagi, pilih yang multiple line. Nah, ini kita blok juga. Nah, kemudian jangan lupa untuk kita copy paste juga. Nah, kembali ke alignment, kita pilih edit orbit alignment. Tunggu beberapa saat, setelah itu pilih create a new alignment dan oke. Nah,
Di sini ada beberapa pilihan di antara DNA, protein, dan Castle. Kita pilih yang DNA. Nah, selanjutnya di sini ada sequence. Nah, sequence 1 ini merupakan spesies pertama yang akan kita masukkan. Jadi, untuk mengubah namanya kita bisa klik 2 kali, lalu kita tuliskan nama spesies yang akan kita gunakan, yaitu Clarias batrachus. Kemudian klik V, sebagainya boleh V, boleh apa, dan lalu kita kontrol V atau kita paste. Kemudian V-nya ini karena bukan merupakan bahasa nukleotida, jadi kita hapus. Lakukan hal ini sampai 4 spesies seperti awal, jadi kita copy paste terlebih dahulu untuk spesies yang kedua ini. Setelah itu kita paste di sini. Kita box, utilities, format, select sequence, pilih yang kedua dari atas ya. Kemudian pilih yang atas. Kita blok juga. Kemudian kita copy, dan untuk menambahkannya di sini kita gunakan plus seperti biasanya atau seperti tadi. Jadi klik 2 kali terus hapus, lalu kita tuliskan spesies yang kedua. Kemudian sini terserah boleh S, boleh V, dan sebagainya, boleh V, lalu Ctrl V. Dan jangan lupa untuk hapus huruf V atau huruf pertama yang kita gunakan, itu bukan termasuk bahasa nukleotidanya. Nah, lakukan untuk spesies yang ketiga dan keempat. Nah, spesies yang ketiga adalah Canalabes apus. Bermantap mau kaya mau pangsepo. Andeng ya. Untuk spesies yang terakhir adalah Cyprinus carpio. Nah, setelah semuanya sudah berhasil kita buat di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan box. Untuk mempermudah boleh dengan Ctrl A. Setelah itu kita kealihkan, pilih alihkan by Gustav. Nah, pastikan ini boleh sesuai dengan panduan ataupun tidak masalah. Untuk mungkin sesuai panduan saja, yaitu 0,10, kemudian sini 10 dan 0,20. Nah, untuk matriksnya bisa disesuaikan. Setelah itu klik OK. Nah, di sini tuh terdapat strip-strip ini. Nah, strip ini harus kita hilangkan, baik yang berada di depan maupun di belakang ataupun di tengah, karena jika strip ini
ada nanti akan mengganggu ke hasilnya. Nah, caranya yaitu dengan blok di stripnya, kemudian kita klik tombol delete pada keyboard. Jadi kita cermati satu persatu di mana agar tidak mengandung strip tersebut. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Nah, setelah berhasil, langkah berikutnya adalah I've been flying from town to town, from London to Taiwan. kita blok, kemudian kita pilih data, kemudian kita klik Phylogenesis Analysis dan klik yes. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Nah, kemudian kita ke Phylogeny dan pilih yang kedua atau the next board. Atau kemudian kita pilih yes. Nah, ini pastikan sama dengan panduan. Mungkin setelah kita pastikan satu persatu sama, maka kita boleh klik OK. Nah, akan muncul filogeny atau pohon filogeny, di mana ini menunjukkan kekerabatan antar spesies. Kemudian kita boleh simpan ini dalam bentuk PNG. Tadi di image kita pilih PNG, dan kemudian untuk save-nya kita terserah bebas mau meletakkannya di mana. Kemudian kita bisa gunakan namanya terserah yang mungkin yang mudah dihafal. Kemudian kita pilih Oke. Nah, setelah berhasil disimpan, langkah selanjutnya adalah kita terus kemudian pilih compute ke distance ya, kemudian kita pilih compute, lalu disamakan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, akan keluar jaraknya. Ini termasuk jarak antara jarak kerabatan antara spesies yang kita gunakan. Yang langkah berikutnya adalah kita ke TA yang di bawah menu ini, dan kita klik. Setelah itu akan muncul untaian DNA dari 4 spesies ini. Kemudian kita pilih statistik dan nucleotide composition. Nah, pastikan dalam bentuk TXT. Setelah itu kita boleh klik OK, ataupun jika kita ingin save berarti klik save. Tidak apa-apa. Nah, berikut akan tertampil ada rata-rata. Nah, setelah menonton video tadi, teman-teman mungkin harapan saya akan lebih paham dalam penggunaannya, sehingga untuk selanjutnya mungkin dapat mencoba sendiri, dan semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.